Oh itu sana, kembali lagi bersama kami di channel Tuturunduk bersama saya Alma Tegar. Kali ini kita akan mulai membahas tentang kisah-kisah yang ada di buku cerita antologi cerita rakyat Pasisi Sibolga Tapanuli Tengah. Untuk itu tetap bersama kami di segmen Latar Kata. Baik, dalam episode perdana ini kita akan membahas cerita tentang legenda yang sangat populer di Sibolga Tapanuli Tengah, yaitu tentang Putri Runduk. Kali ini saya tidak sendiri di sini. Saya bersama salah seorang narasumber yang juga terlibat dalam penyusunan buku. Mari kita sapa Bang Ahmad Naufal. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alma dan para rekan-rekan sekalian, para audiens. Siap. Nah, ini enaknya dipanggil Bang Ahmad Naufal atau Oge Nopal nih? Lebih tepatnya lagi mungkin supaya lebih akrab. Ya. Lebih bagusnya Oge Nopal saja. Oge Nopal ya, lebih akrab. Supaya lebih kita. Ya. Supaya lebih budaya gitu. Siap. Iya. Siap. Oge itu dalam bahasa pesisir Sibolga itu berarti abang ya. Abang ya, atau kakak laki-laki gitu. Ya. Nah, Oge Nopal ini latar belakang di DKV, desain komunikasi visual, sangat tertarik dalam dunia kebudayaan, sejarah. Senior kita juga di Sibolga Tapteng dalam industri kreatif, pelestari sejarah, pelestari budaya. Makanya kemarin terlibat khususnya dalam riset pengarah ilustrasi masing-masing yang ada di buku ini. Nah, makanya kemarin itu kita kerjasama dengan Kiba ITB. Nah, itu Oge Nopal nih yang mengarahkan nih. Nah, mungkin sebelum kita bahas ya, Ge ya, kita bacakan dulu sinopsisnya ya. Sinopsisnya cerita rakyat ini. Nah, Putri Runduk ini kurang lebih memiliki setting di abad ke-7. Nama aslinya adalah Ratu Jayadana. Itu ya, Gaya? Iya, betul. Ratu Jayadana. Dan beliau memiliki paras yang cantik. Namun beliau itu sangat low profile gitu ya, sehingga kerap menunduk gitu ya. Makanya digelari Putri Runduk. Nah, dia biasanya bersama dengan dayang-dayangnya gitu ya, bernama Si Kambang. Nah, singkat cerita, ada 3 raja yang ingin meminangnya, namun dia tidak mau gitu ya. Sehingga terjadilah peperangan di antara 3 raja ini. Kemudian Putri Runduk juga menyempatkan diri, melarikan diri gitu ya, hingga ke Pulau Mursala. Nah, akhirnya ada salah satu raja namanya Raja Janggi yang mengejarnya hingga ke sana dengan berbagai persyaratan gitu ya. Kemudian bahkan di akhirnya Putri Runduk dengan Raja Janggi terlibat pertempuran dan dimenangkan oleh Putri Runduk. Nah, di akhir cerita Putri Runduk akhirnya melompat ke laut ya. Walaupun Putri Runduk sudah menang, tapi dia melompat ke laut. Nah, itu agak misteri juga, sehingga membuat Si Kambang juga sangat-sangat sedih. Nah, mungkin ini juga salah satu latar atau kisah membuat lagu Si Kambang itu ada. Jadi memang alunan-alunan kesedihan gitu ketika kehilangan sosok Putri Runduk. Tetapi kehadirannya tetap bisa dirasakan gitu ya. Nah, itu kurang lebih sinopsisnya. Yang lebih lengkapnya ada di dalam buku antologi ini. Nah, kepada Oge Nopal nih, kira-kira dari
kisah Putri Runduk, hal apa nih yang sebenarnya menarik untuk kita perhatikan, Ge? Baik. Yang menarik ya, yang pertama pasti budaya si Kambang yang masih lestari Kambang. hingga sekarang. Oh iya, benar ya, hingga sekarang ya. Cuma hampir di penghujung kepunahan menurut saya. Benar. Menurut saya Jarang terlihat ya. ya, dan ada budaya si Kambang itu ya, ini menurut saya ya, karena saya tidak meneliti si Kambang lebih jauh ya. Soalnya sepengetahuan saya, si Kambang itu kan alunan lagu, irama musik dan Betul. dan liriknya gitu ya. Betul. Liriknya itu seperti terdengar kalau nada dan lirik yang nyanyikan itu terdengar seperti rintihan. Iya. Rintihan. Ada suasana kesedihan ya. Iya. Iya. Dan juga diiringi dengan musik. Itu menurut saya, menurut awal ya. Siap. Dan itu sampai sekarang masih ada, tapi tidak dipopulerkan oleh masyarakat Sibolga dan Tapanuli. Kalaupun ada, itu hanya sebatas acara pernikahan, dan itu tidak hanya orang memesan jasa seni si Kambang, itu tidak banyak. Iya ya, saat ini kondisinya seperti itu ya, Ge ya. Betul. Dan menurut informasi yang saya oleh pelaku si Kambang sendiri pun itu apakah sudah berwaris ke generasi selanjutnya atau masih tetap pelaku yang sama, yang mana pelaku itu seniman-seniman si Kambang itu sudah beranjak tua. Benar. Apakah ada itu tidak tahu saya. Benar. Memang ada di beberapa sekolah, Ge, sudah ada ekstrakurikuler. Udah ada. Kambang sudah ada gitu ya. Baik. Jadi seperti SMP Negeri 1 Sibolga, SMP Al-Muslimin gitu ya. Alhamdulillah ternyata pernyataan Oge sekarang sudah jarang ya untuk betul-betul ditampilkan dalam acara pesta adat pernikahan. Ya mungkin banyak faktor ya terkait seni si Kambang ini. Nah, dari ceritanya sendiri gimana nih, Ge? Tunggu dulu sebentar. Itu pertama dari budaya ya. Supaya kita jelas lagi, saya tambahin lagi. Mungkin agak memakan waktu sedikit ya. Pertama budaya yaitu seni si Kambang ya. Yang kedua ragam hias, itu tidak bisa kita lupa. Ragam hiasnya ya. Ragam hias yang mana ragam hias yang dipakai atau diilustrasikan di dalam buku itu, Putri Runduk itu memakai pakaian adat. Pakaian adat yang sekarang sampai sekarang motif itu masih dipakai ya. Itu berarti itu ragam hias ya. Dan yang kedua adalah biografi Barus, kota Barus itu sendiri sampai sekarang masih ada. Settingnya ada di Barus ya, benar juga ya. Ya, masih ada, pastinya masih ada. Dan kita tidak tahu latar belakang etnik dari Putri Runduk ini, etnik mana, ras apa, bangsa apa, kita tidak tahu. Kemungkinan Melayu Barus yang dari masa terdahulu masih ada. Nah, sekarang di Barus itu sendiri etnik yang paling banyak adalah etnik Batak yang sudah menggeser kebudayaan itu sedikit demi sedikit. Oke, itu sering saya mengatakan menggeser itu dinamika. Ya, ini dinamika sosial, dinamika sosial budaya. Tidak ada invasi militer sih, tidak ada konflik situ. Ada kita jangan sampai salah paham. Betul. Karena perjalanan waktu ya, banyaknya migrasi dari tanah Batak ke area pantai di Barus ya, benar ya? Ya, betul. Nah, itu yang ada hal ya, ada dua hal. Dan ditambah lagi untuk hal yang menarik dari kisah ini, yang tentu saja setelah budaya, geografi, yang ketiga yaitu tokoh. Yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, benar. Putri Runduknya berarti ini ya. Ya, oke. Ya. Siap. Jadi tokoh ini yang tokoh sentralnya sebenarnya tiga. Kan ada ya tambahan tokohnya lagi itu kan dayang-dayangnya Putri Runduk yang bernama si Kambang. Ya, itu empat. Tapi tokoh sentralnya itu ada tiga ya. Ya, yang tiga ini kan kita ketahui bersama, tiga ini adalah pemimpin suatu negara di masing-masing pihak.
Putri Runduk dari kerajaan Barus. Oke. Mungkin kita bisa katakan Barus kuno mungkin ya. Barus kuno. Karena kan nama dia juga, nama aslinya kan Ratu Jayadana ya. Iya, Jaya. Siap. Nah, yang kedua Idu ya berarti ya. ini mendengar seperti itu, tapi itu nanti akan kita jelaskan. Siap. Yang kedua Raja Sanjaya yang berasal dari Mataram kuno. Yang ketiga Raja Janggi. Raja Janggi tokoh ini tidak diketahui sebenarnya, tapi kalau yang tertulis di buku ontologi itu dijelaskan bahwa dia dari kerajaan Sudan ya. Sudan Afrika ya. Iya. Ya, Sudan Afrika. Tapi kalau saya melihat itu tidak bisa dipastikan hal seperti itu. Ya, karena ada beberapa celah-celah yang terlihat tapi tidak bisa membuktikan bahwa keberadaan sosoknya gitu ya. Ya, jadi ini 3 tokoh sentral. Nah, tapi yang tiga tokoh sentral ini memiliki karakter, karakteristik gitu. Karakteristik pasti ya. Yang kedua memiliki status karakter, bukan status sebagai pemimpin suatu negara, bukan. Status. Ya, pertama saya bacakan dulu ya. Putri Runduk ya, statusnya adalah tokoh mitos. Tokoh Ini diketahui pernah ada atau tidak, menurut saya. Siap. Tapi kan tidak ada bukti ya. Tidak ada bukti dia itu ada. Belum ada ya. Tidak ada bukti. Belum ada ya. Setidaknya belum ada. Memang betul ya. Setidaknya belum ada. Yang kedua, Raja Sanjaya. Itu tokoh historis. Tokoh historis dan buktinya ada. Prasastinya ada. Siap. Peninggalan sejarahnya juga ada. Nah, yang ketiga Raja Janggi. Raja Janggi tokohnya tidak diketahui karena ketika di searching pun di internet atau Wikipedia atau narasumber sumber-sumber digital, sumber-sumber internet tidak diketahui. Tidak tertulis. Ya, tidak tertulis gitu. Berarti sebenarnya ini adalah celah. Semacam celah untuk mengetahui mungkin ya fakta historis di masa lalu. Tapi bukan lewat Putri Runduk. Tapi lewat dari keberadaan atau eksistensi Raja Sanjaya di masa itu. Ya silahkan Bung Agus. Siap. Ini bisa jadi apa ya, topik yang menarik atau riset yang menarik ke depan kali ya gitu. Ya, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah riset berdasarkan kualitatif ya, yang kualitatif, yang amatir. Siap. Ya, jadi kan ini kan bergulir ya, namanya juga diskusi ya. Ya, mudah-mudahan bergulir. Nah, dari posisi tiga tokoh nih, apa nih yang membentuk cerita nih? Ya, yang membentuk cerita ya kita lihat dari konfliknya ya. No conflict, no story. Siap. Ya, pasti itu yang membangun ceritanya. Iya. Hal ini saya penasaran. Itu kekuasaan. Iya. Siap. Penasaran nih, sebenarnya sosok Putri Runduk ini siapa sebenarnya? Apa settingnya atau gimana sih kondisi kerajaannya yang mungkin dari saat Oge Nopal mensketsa ilustrasinya, apa nih yang hasilnya tuh gimana sih? Penasaran ya. Yang pertama tentang Putri Runduk ya. Ya, karakternya sendiri. Karakternya ya karena tidak diketahui bagaimana rupanya gitu, bagaimana jejak kehidupannya, tidak ada naskah atau sumber primer yang ditemukan pada masa itu. Tidak ada sumber primer ya. Sehingga ya kita melihat itu sebagai tokoh mitos yang seperti saya sampaikan tadi. Siap. Nah, yang pertama ya karakternya dia rendah hati. Rendah hati dan berusaha untuk seperti yang Bung Almas sampaikan tadi, low profile ya. Arti dia adalah seorang pemimpin yang tidak terlalu tertarik pada pencitraan diri secara baik. Secara teras kekuasaan, teras itu marwah kekuasaan. Marwahnya itu ya siap. Sehingga dia cenderung untuk bersembunyi.
menyembunyikan diri gitu ya. Saya nggak tahu istilah sekarang seperti introvert atau seperti apa, atau memang low profile dengan keimanan yang ia yakini. Saya tidak tahu, kita tidak tahu. Betul. Iya. Tapi di penggambaran mungkin nanti bisa diperlihatkan. Ya, di penggambaran diperlihatkan bahwa pakaiannya berwarna hitam. Hitam ya. Dengan sulam-sulam, ya, dengan sulam-sulam keemasan. Baik. Nah, gitu. Berbalik dengan pakaian dayang-dayangnya yang agak sedikit cerah. Iya itu. Jadi itu seperti penggambaran. Itu seperti penggambarannya begini, Bu Alma dan Pak Dusana sekalian. Menggambarnya seperti dia menyembunyikan identitasnya, ya, dengan mengajukan pencitraan dari dayang-dayang. Jadi orang mengira bahwa dayang-dayangnya lah seperti untuk. Nah, sepertinya ini adalah teknik pengamanan presiden ya. Jadi jadi upaya pembunuhan jika jadi musuh yang akan membunuh itu akan terkecoh. Jadi semacam aja menarik juga ya. Ini ada 2 poin yang penting gitu ya. Iya. Yang pertama tadi itu adalah memang karakternya untuk menyembunyikan karena dia tidak suka pencitraan diri yang terlalu berlebihan. Itu pertama. Yang kedua adalah antisipasi dari pihak lawan atau pihak yang ingin mencelakakan atau membunuh Putri Runduk. Jadi penggambarannya seperti itu. Mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang masih sekolah mungkin akan bingung dengan pencitraan itu. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semua tidak akan bingung lagi karena bahwa itu teknik. Siap. Nah, dan itu ternyata diakui oleh, maksudnya penggambaran seperti itu sangat visualitatif ya, maksudnya sangat bagus gitu ya. Iya. Teknik penggambaran konsep seperti itu diakui oleh Mbak Zundaro, seorang satu ilustrator Chiba. Dia mengatakan bahwa teknik seperti penggambaran sendiri sangat bagus, kata beliau seperti itu. Waktu itu kita pernah bersama waktu itu Zoom meeting bersama. Meeting juga ya. Meeting Chiba ya. Selanjutnya adalah Raja Sanjaya dan Raja Janggi. Nah, ini Raja Janggi Sanjaya ini kita bisa melihat ini adalah penguasa raja yang berkuasa, yang mencoba mengeksplorasi memikat ya, menarik hati Putri Runduk ya untuk dia nikahi ya. Iya, tapi kalau dibalik dari misi-misi mereka ya, mereka kan penguasa ya. Iya, inginkan kekuasaan, meluaskan kekuasaan. Dan mencoba menerapkan atau menetapkan hegemoni kekuasaan mereka di wilayah baru. Hegemoni itu maksudnya pengaruh ya. Benar. Kekuasaan dan kebudayaan dari penguasa atau penyerang ke arah kepada pihak yang diserang. Nah, jadi ini, dan tentu saja karena Putri Runduk adalah tokoh pemimpin di negeri Barus kuno. Jadi mereka ingin menguasai Barus sebenarnya. Barus ya, apalagi pengaruh kerajaan Barus ini di pantai barat Sumatera juga mungkin saat itu cukup tinggi ya. Ya, betul. Dan itu juga dalam sejarah. Dalam sejarah bahwa Barus itu adalah sebuah kota penting dalam industri dan perdagangan dunia di masa itu ya. Pada masa abad ke-8 itu tahun 715 sampai 745. Saya baca dulu. Iya, 715 dan 745 Masehi. Dan sebelum itu Barus itu sudah terkenal dengan komoditas kapur barus ya, untuk keperluan parfum pada masa itu, dan juga wangi-wangian, dan juga sebagai material ritual keagamaan di seluruh dunia. Jadi itu di seluruh dunia ya. Yang kedua mungkin dari tanahnya subur ya, ada padi-padian ya, benar-benar ya. Dan juga itu juga ada sebagai sebuah kota kuno yang kota metropolis pada saat itu, termasuk kota metropolis. Jadi ini adalah wilayah penting. Nah, pertama kita lihat dari Raja Sanjayanya. Nah, Raja Sanjaya sebagai tokoh historis ingin menguasai wilayah itu. Nah,
itu sama berarti ya motifnya ya. Iya, Raja Janggi juga sama. Raja Janggi juga ya. Ya, Kan menurut saya satu tokoh juga kan raja dari negeri Cina ya. Dari ada. iya gitu ya. Tapi Raja dari Cina, saya juga nggak kita juga tidak mengkajinya lebih jauh gitu, karena Iya, kalau ya, menurut karena dia Bunga Rampai Tapian Nauli iya itu kadang-kadang Raja Cina itu mundur teratur. mundur teratur ya. Artinya sekarang diplomasi dia mundur begitu saja tanpa ada indikasi dan hal-hal yang lain gitu. Betul. Ya, kita lihat ya. Pertama, Apa namanya ya, hal yang menarik ya. Nah, gimana lanjut? ya konflik tadi ya, tentang ini konfliknya. Ini Konfliknya. panjang loh sebenarnya. Ini Waduh, panjang lah. Tapi singkatnya aja dong ini. kita singkat aja. Ya, jadi Raja Jawa kuno itu dari Kerajaan Medang, namanya itu ya tadi ya kita sebutkan Raja Sanjaya. Ya, itu leluhurnya raja-raja Jawa loh. Leluhurnya raja-raja Jawa. Raja Jawa. Tokoh sejarah ini ya, Ge ya. Tokoh sejarah, ya six non debat lah gitu. Itu jangan dikatakan historis karena dia sudah ada ya. Sudah apa ya? Siap. Nah, jadi Raja Jawa ini, ya ini sebelum kita bicara tentang Pujerunduk dan kota Barus kuno ya. Ya. Jadi dia ini Raja Jawa ini, Raja Sanjaya, dia mencoba untuk menerapkan konsep kekuasaan yang bersifat menyeluruh. Mandala, ya, Cakra Mandala. Nah, jadi Cakra Mandala itu menerapkan satu hukum tunggal demi kedamaian bersama. Di seluruh Nusantara. Jadi kalau Nusantara itu lihat, kalau kita lihat ya dari kacamata modern sekarang, itu mulai dari Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, pastinya sebagai titik sentral itu Pulau Jawa, dan Sulawesi, dan mungkin sampai ke Filipina. Nah, Filipina dan juga dan juga sampai ke Kamboja, Jadi konsep Cakra Mandala ini seperti konsep andaikan kita raja, saya raja, untuk Bung Alma aja ditebak sebagai Alma. Jadi Alma berhasil memetakan wilayah Asia Tenggara contohnya. Ya, Alma sebagai Raja Alma ini ya tergantung Kebijakannya. Raja Alma aja, maksudnya saya mencakup dari sini ke sana, dari sana ke sini gitu. Jadi tergantung menunjukkan secara arbiter seperti itu, secara kesewenangan pribadi. Nah, kebetulan dengan konsep seperti ini, artinya kemungkinan Raja Sanjaya itu menunjuk Barus juga sebagai wilayah kekuasaannya. Jadi tunjuk dulu, baru ekspedisi militer kemudian. Iya. Dan jadi saya mau itu. Saya itu wilayah saya, dan saya akan mengirim pasukan ke sana. Jadi tunjuk dulu, baru ekspedisi militer ya. Iya, seperti itu kurang lebih ya. Ini berdasarkan dari pemahaman saya yang diperoleh dari. Dan biasanya diplomasi paling yang paling pendekatan kebudayaan itu dengan pernikahan itu ya. Kita tidak tahu apakah pernikahan ya. Mungkin dia maksudnya akhirnya kan ingin mempersulit Putri Runduk kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, menerapkan hegemoni. Jadi menerapkan pengaruh. Jadi cara mempengaruhi masyarakatnya ya pengaruh dulu gitu pemimpinnya. Siap. Jadi kebetulan ini adalah lawan jenis ya, Raja Sanjaya laki-laki. Putri Runduk adalah seorang wanita perempuan. Jadi dikuasai dulu wanitanya untuk wanitanya ya, rostoknya ya. Iya, agar masyarakatnya juga bisa dikuasai. Jadi ini penerapan hegemoni seperti itu. Ya, jadi ini sangat rasional gitu ya, gitu. Sangat rasional. Secara rasional dengan betul. Mungkin kan memang di dalam kisah ini diceritakan memang Putri Runduk memiliki rupa yang sangat cantik ya, sehingga memikat. Ya, cuma memang yang Oge bahas tadi sangat menarik ya. Ada ibaratnya selain memang karakteristik Putri Runduk yang cantik, tapi memang secara motif kerajaan tuh memang ada untuk itu tadi ya, memperlebar kekuasaan itu tadi ya. Ekspansi kekuasaan. Siap. Ini menarik banget ya.
Ya. Nah, mungkin Oke, baik. ya gimana Ge? Selanjutnya, Ya. ini sebagai tambahan ya supaya kita memiliki dalil ilmiah ya berdasarkan buku yang saya baca, yaitu Indonesia Masa Hindu-Buddha, penulisnya adalah Suwardono. Oke. Nah, di situ dijelaskan di salah satu halamannya dijelaskan bahwa Barus atau dikenal dengan nama Falsur adalah wilayah pasal Sriwijaya. Pasar. Maka kebudayaan pasal wilayah Tupasan. Oke. Maka kebudayaan Sriwijaya bisa jadi diserap maka kebudayaan Sriwijaya bisa jadi diserap oleh orang-orang Mansur atau orang Barus pada masa itu. Jadi ini beda kerajaan ternyata. Beda kerajaan. Itu beda zaman berarti. Ya, sama zaman. Zamannya sama. Oh, zamannya sama ya? Zamannya sama. Jadi ini apakah ini kebetulan yang spektakuler atau bagaimana? Kita tidak tahu. Spektakuler. Berarti ini dua kerajaan ini sedang mengambil pengaruh kali ya? Antara mana ini menurut Bung? Antara Medang dan Jaya. Kan Sriwijaya kan sudah ada pertanyaan yang bagus ya, kan? Bung Alma. Izinkan saya menjawab dulu sebentar ya. Ya, izinkan saya menjawab sebentar. Ya. Nah, menurut beberapa ahli, saya lupa itu siapa namanya itu yang beberapa ahli, kemungkinan Sanjaya ini, Raja Sanjaya ini berasal dari wangsa Sailendranya Sriwijaya. Mungkin ada keturunan bisa Raja Sanjaya. Ya, Raja Sanjaya yang Jawa kuno memiliki nenek moyang dari Melayu. Mungkin dari pihak ibu. Ya, dari tanah Melayu Sumatera. Ya, itu dipastikan dari Sriwijaya tadi ya. Nah, jadi ini bukan semacam persaingan. Mungkin ini bukan persaingan, tapi mungkin lebih tepatnya semacam konsolidasi kekuasaan gitu ya. Jadi berbagi kekuasaan gitu. Jadi berbagi menarik gitu ya. Menarik ya. Hal ini membingungkan. Tapi celah-celah ini tak mungkin kita nafikan begitu saja. Kita kan berhak loh berkomentar. Apakah benar salahnya? Ya paling tidak kita wacana ini sudah kita kupas. Yang penting sudah kita kupas ya beberapa hal ya yang menarik untuk dilihat. Siap. Nah, sedangkan Raja Jati dari Afrika Timur diduga bukan dari Sudan, namun dari kerajaan Aksum. Ini saingannya, rivalnya Sanjaya. Diduga menurut kita ya mungkin dari kerajaan Aksum. Berdasarkan sesuai zaman itu ya, tahun 1715. Itu kerajaan Aksum yang ada. Sudan itu belum ada. Belum ada. Oh, mungkin ya bahasanya gini. Sudan itu kan negara yang eksis saat ini. Iya, betul. Nah, ibaratnya mungkin zaman dulu ya belum eksis itu mungkin Sudannya. Tetapi Aksum bilangnya Aksum, tapi secara geografis mungkin dia masih di situ. Dan mungkin masih mungkin seperti itu ya. Nah, betul. Ya, geografinya mungkin hampir sama seperti Iran di mana? Persia gitu. Persia di mana? Iran Persia gitu. Iran di Persia. Sama Indonesia atau Nusantara. Cuma memang letak geografinya ya sama di tempatnya sama, tapi karena sistem pemerintahan yang berbeda makanya berpengaruh pada geografi dan masyarakat ya. Terus ya paling itu ya. Terus keberadaan aja paling ya. Siap. Menarik banget. Aja di halaman sedikit info bagaimana dalam kisah ini di akhirnya sosok Putri Runduk itu bisa kita lihat hingga saat ini. Itu di dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika dia dalam proses melarikan diri ya dari kejaran Raja Jali, beberapa perbekalan dia itu hanyut gitu ya, terjatuh dan hanyut ke laut. Nah, dikisahkan seperti perbekalan makanannya nasi bungkusnya menjadi Pulau Situngkus. Kemudian ada menjadi Pulau Talam gitu ya. Kemudian ada yang menjadi Pulau Lipat Selendang gitu ya. Ya kurang lebih lipat kain. Lipat kain. Nah, itu artinya memang kehadiran atau sosok Putri Runduk itu dalam cerita rakyat ini dan dalam kearifan lokal pada masa itu menyebutkan beberapa fenomena-fenomena geologis ya
dan akhirnya geografis berdasarkan dari kisah Putri Runduk ini yang mungkin kita banyak lihat ya di beberapa daerah lain. Fenomena geografis dan geologis itu terjadi karena cerita rakyat ya. Seperti kalau di Bandung itu ada Tangkuban Perahu gitu ya. Mungkin di tempat-tempat lain ada hal yang sama gitu ya. Nah ini yang mungkin juga ya, justru setting geologis gitu ya atau geografis pulau gitu yang akhirnya dinamain misalnya Pulau Situngkus gitu atau Pulau Talam gitu, sehingga masyarakat itu masih tetap bisa menuturkan cerita rakyat ini kan. Kalau dulu kan lisan ya ya. Iya. Sehingga dia tetap masih ingat gitu kan. Itu kenapa misalkan kalau dia cerita ke anaknya kan, tahu nggak itu kenapa Pulau Talam namanya? Kenapa itu ya misalnya nanya kan. Akhirnya dia bisa berkisah cerita Putri Runduk dari awal hingga akhir gitu. Itu kayaknya kearifan lokal bagaimana masyarakat itu membukukan cerita dengan menyematkan setting cerita, salah satu setting cerita itu ke fenomena geologi atau geografi yang ada di daerahnya. Mungkin gitu ya. Ya mungkin seperti itu, menjelaskan sesuatu hal yang pada saat itu belum bisa diketahui, identifikasi secara ilmiah. Pada saat itu mungkin ya katakanlah pada masa abad-abad sebelum abad 18 sebelum abad ketika mungkin ketika itu kan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan kan masih mengandalkan budaya lisan. Kalau umpamanya kita bisa jelaskan sebenarnya, kalau menurut versi saya pribadi, berdasarkan saya ketahui, dongeng gitu ya, dongeng atau budaya cerita rakyat, cerita itu adalah pelajaran geografi, sejarah budaya, dan juga budaya yang dikemas dalam satu cerita. Ini kalau di betul. Ini jadi itu benar itu, karena kita berbicara cerita rakyat ini kan sebagai sebuah karya sastra lah kita bilang gitu ya. Iya, karya sastra. Iya, masuk sampai dunia. Sosok yang pertama kali menceritakan ini kan, itu kan benar-benar orang yang pujangga sekali ya. Betul. Orang yang arif di masanya. Orang yang arif di masanya dan orang yang arif bijaksana di komunitasnya. Contohnya begini, lokal. Ini yang bahas atau kita lengkap dulu nih karena mungkin terlalu panjang gitu. Panjang ya. Mungkin ini kalau dipersingkat untuk cukupkan dulu kali ya. Cukupkan dulu. Mungkin tapi untuk menjelaskan dongeng ini ya. Menjelaskan bentar ya. Dongeng itu kan atau cerita rakyat itu adalah ilmu pengetahuan yang mencakup sastra, seni, bahasa mereka, bahasa penutur tentu ya. Di mana dulu. Sejarah dan juga geografi yang dikemas dalam satu cerita ya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi karakter ketika keberadaan mereka sendiri sebagai manusia. Dan pada saat itu mereka kan belum tahu cara mendeskripsikan gejala-gejala alam, ini belum alam ya. Jadi makanya daripada tidak tahu, mending dicari tahu, ataupun supaya tidak bisa tahu, setidaknya ada untuk menjawab itu. Makanya cerita rakyat lah dan solusi pada masa itu. Ya silakan Bung. Siap. Nah ini sangat menarik ya. Mungkin benar kata Oge, kalau kita bahas ini bisa sangat panjang nih. Dan mungkin buat teman-teman penasaran nih, seperti apa setting Pulau Putri Runduk. Nah, datanglah ke Pulau Mursala, itu salah satu pulau yang menjadi objek wisata alam yang kita bisa berangkat dari Sibolga ataupun dari Pandan gitu. Bahkan kalau dari arah Sorkam itu juga dekat gitu ya. Itu fenomena pulaunya sangat-sangat indah gitu ya. Nah, ini juga salah satu bisa dibilang mungkin ya cerita ini turut melestarikan keindahan alam yang ada di pulau tersebut. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas dari cerita Putri Runduk. Terima kasih banyak nih
kesempatannya Oge Nopal bersama kita. Terima kasih kembali Bu Alma. Mari teman-teman sanak tuturunduk sekalian. Demikian dari episode pertama ini dalam pembahasan kita di Putri Runduk. Jangan lupa jangan lewatkan kesempatan untuk mengkoleksi buku ini. Dan teman-teman yang menonton melalui YouTube, jangan lupa komen kalau misalnya ada hal-hal yang menarik gitu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga gitu ya untuk channel kita bisa berkembang. Ya, akhir dari kami. Oh, di sana.